Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi kelancaran dan dapat memahami materi dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Suci Wahyuni, Hernika Previta, Hernika Previta, ya hadir. Asataurani Samara, Hadir. oke. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang materi interaksi manusia dan komputer. Sebelum masuk ke materi, kita lihat tayangan video dari YouTube tentang gambaran umum interaksi manusia dan komputer. Alkina terlihat sedang serius menonton video pembelajaran yang dibagikan oleh gurunya. Alkina juga sesekali terlihat sambil mencatat hal yang penting yang telah disimaknya. Kadang juga sesekali sambil membuka browser di handphonenya untuk mencari tambahan sumber belajarnya. Wah, terlihat sangat sibuk, serius sekaligus asik sekali ya belajarnya Alkina. Apa sih pengertian interaksi manusia dengan komputer? Interaksi manusia dan komputer itu sendiri adalah serangkaian proses, dialog, atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi secara interaktif dengan komputer, yang keduanya saling memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah terbuka untuk melaksanakan dan menyelesaikan suatu tugas tertentu sehingga dapat memperoleh hasil akhir yang diinginkan. Tiga komponen penting interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama adalah manusia sebagai pengguna atau user yang memakai komputer atau sistem tersebut. Yang kedua adalah komputer sebagai peralatan elektronik yang terdiri dari hardware dan software. Yang terakhir adalah interface. Interface di sini adalah interaksi manusia dengan komputer melalui antarmuka yang ada di dalam sistem komputer yang memungkinkan manusia berhubungan dengan komputer. Pertama, berbasis GUI atau Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan bentuk grafis. Pengguna berinteraksi melalui icon atau menu dialog dengan button dan text box atau radio button untuk satu pilihan atau checkbox untuk banyak pilihan. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah atau CLI atau Command Line Interface. Sistem operasi berbasis CLI merupakan tipe antarmuka melalui teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetikkan baris-baris tertentu. Selanjutnya melalui suara atau audio dan gambar atau video. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka melalui suara dan gambar ini hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan kamera melalui aplikasi. Yang terakhir, melalui berbagai piranti masukan lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masukan. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, beberapanya yaitu ada keyboard, joystick, mouse, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lainnya. Untuk contoh penerapan interaksi manusia dengan komputer dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu tadi sedikit penayangan video tentang interaksi manusia dan komputer. Kita lanjut untuk ke materinya.
Interaksi manusia dan komputer. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep dasar dalam interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian, yang kedua, peserta didik dapat memahami tentang cara kerja perangkat keras dan perangkat lunak serta hubungannya dengan pengguna. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan mekanisme internal antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dan yang terakhir, peserta didik dapat memahami persoalan terkait penggunaan komputer dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk materi pokok yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian komputer dan komponen penyusunnya, yakni perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian ada mekanisme internal pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Juga nanti ada materi tambahan lainnya. Kita masuk ke bab yang pertama, komputer dan komponen penyusunnya. Komputer sendiri adalah sistem elektronik yang dirancang untuk menerima data, memprosesnya sesuai dengan instruksi yang diberikan, dan menghasilkan keluaran berupa informasi yang berguna. Komponen penyusun dari komputer sendiri terdiri dari 3, yakni perangkat keras atau hardware. Perangkat keras mencakup semua komponen fisik yang membentuk komputer, mulai dari unit pemrosesan pusat atau CPU, memori, penyimpanan, hingga perangkat input dan output. Kemudian yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Nah, perangkat lunak ini adalah instruksi atau program yang memberitahu perangkat keras bagaimana melakukan tugas-tugas tertentu. Perangkat lunak ini mencakup sistem operasi yang mengelola perangkat keras, serta aplikasi yang digunakan pengguna untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mereka. Yang ketiga ada pengguna atau user. Pengguna adalah individu yang berinteraksi dengan komputer untuk mencapai tujuan tertentu seperti menyelesaikan tugas pekerjaan, bermain game, ataupun mengakses informasi. Jadi, 3 komponen tersebut tidak bisa terlepaskan dari komputer. Lanjut, untuk perangkat keras atau hardware. Berikut ini adalah macam-macam dari perangkat keras. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU ini adalah otak komputer yang melakukan pemrosesan data. CPU melakukan operasi aritmetika dan logika dasar, serta mengendalikan dan mengkoordinasikan operasi lainnya di komputer. CPU seringkali dianggap sebagai otak dari komputer, karena perannya yang sangat penting. Lanjut, RAM atau Random Access Memory. Memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data sementara saat komputer berjalan. Jadi RAM ini menyimpan data sementara yang sedang digunakan oleh CPU dan memungkinkan akses data yang lebih cepat. Tetapi data tersebut akan hilang ketika daya atau komputer mati. Yang ketiga ada storage atau penyimpanan, yakni media penyimpanan data permanen seperti HDD atau hard disk drive dan SSD atau solid state drive. Penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data dan program secara permanen. HDD ini menggunakan piringan magnetik untuk menyimpan data, sedangkan SSD ini menggunakan memori flash yang lebih cepat dan tahan lama. Perangkat keras selanjutnya ada input device atau perangkat masukan, yakni alat untuk memasukkan data seperti keyboard dan mouse. Perangkat input ini juga memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Contohnya dari input device yaitu keyboard, mouse, touchpad, terus ada mikrofon, scanner, webcam, dan juga joystick. Selanjutnya ada output device atau perangkat keluaran.
yakni alat untuk menampilkan hasil seperti monitor dan printer. Nah, perangkat output ini menampilkan informasi yang diproses oleh komputer itu sendiri. Seperti contoh monitor, speaker, komputer, headphone, printer, proyektor, sound card, video card, amplifier, plotter, flat panel display, dan braille reader. Nah, ini contoh gambar dari input device dan output device. Sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kita lanjutkan perangkat lunak atau software. Perangkat lunak sendiri adalah komponen penting dari komputer dan berikut adalah contoh-contoh dari perangkat lunak atau software. Yang pertama ada sistem operasi atau operating system. Sistem operasi adalah program yang paling dasar di komputer. Perangkat lunak ini mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak lainnya di komputer, termasuk menjalankan aplikasi, mengatur file, kemudian ada mengelola perangkat input dan output. Contohnya Windows, macOS, Linux, dan sebagainya. Yang kedua ada aplikasi atau application software. Aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna melakukan tugas-tugas tertentu, seperti mengolah data, pengolahan kata, kemudian pengeditan video atau foto, dan sebagainya. Nah, setiap aplikasi dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna tersebut, seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan sebagainya. Yang ketiga ada driver. Perangkat lunak ini memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Driver adalah perangkat lunak yang menerjemahkan instruksi sistem operasi ke dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh perangkat keras. Nah, tanpa driver sendiri, mungkin perangkat keras seperti printer atau kartu grafis tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, ini contoh beberapa komponen dari perangkat lunak. Yang pertama ada framework. Adalah kerangka kerja atau platform yang menyediakan lingkungan pengembangan perangkat lunak yang lebih terstruktur. Framework ini dapat berisi library, modul, atau bahkan fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh suatu aplikasi. Contohnya ada Laravel, Ruby on Rails, dan lain-lain. Kemudian ada database. Database ini adalah komponen perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data. Contohnya MySQL, Oracle, MongoDB, dan sebagainya. Selanjutnya ada komponen algoritma. Algoritma adalah komponen perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data atau memberikan solusi untuk suatu masalah. Nah, contoh dari algoritma sendiri mungkin ada algoritma pencarian, kemudian algoritma clustering, dan lain-lain. Kemudian ada library atau pustaka. Library sendiri ini adalah kumpulan kode yang dapat dipanggil atau digunakan oleh proses program lain. Library ini membantu mengurangi kode yang perlu ditulis ulang dan mempercepat proses pengembangan perangkat lunak. Contohnya mungkin React, jQuery, dan lain-lain. Lanjut, perangkat lunak sendiri ini memiliki kelebihan dan kekurangan pastinya. Perangkat lunak memiliki kelebihan dan kekurangan yang nantinya mungkin perlu dipertimbangkan oleh pengguna dalam memilih perangkat lunak yang tepat. Untuk yang pertama, kelebihan dari perangkat lunak sendiri. Yang pertama ada membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan mudah. Jadi dengan adanya aplikasi atau software ini bisa digunakan oleh pengguna untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Tentunya dengan sesuai kebutuhan mereka. Yang kedua, menyediakan fungsionalitas yang lebih luas dibandingkan dengan perangkat keras. Ketiga, ada mudah diakses dan digunakan oleh pengguna. Di samping kelebihan itu sendiri, ada kekurangan dari perangkat lunak, antara lain
Yang pertama, memerlukan perangkat keras yang cukup untuk dapat berjalan dengan baik. Jadi, software atau aplikasi sendiri mungkin juga memakan biaya atau penyimpanan yang cukup besar, sehingga membutuhkan perangkat keras yang memadai juga. Yang kedua, memerlukan biaya yang cukup untuk membeli lisensi penggunaan, dan terakhir, rentan terhadap serangan virus atau malware. Lanjut, komponen yang ketiga dari komputer sendiri adalah pengguna atau user. Macam-macam dari pengguna sendiri, yang pertama ada end user. Nah, end user ini atau pengguna akhir memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk melakukan tugas-tugas mereka sehari-hari. Mereka adalah fokus utama dalam desain antarmuka pengguna. Jadi end user ini adalah pengguna akhir yang bisa menentukan apakah antarmuka dari aplikasi atau software tersebut sudah sesuai atau belum. Kemudian ada programmer. Programmer adalah individu yang membuat perangkat lunak dengan menulis kode dalam berbagai bahasa pemrograman. Mereka merancang, mengembangkan, dan memelihara aplikasi serta sistem operasi. Kemudian ada administrator sistem. Administrator sistem bertanggung jawab untuk mengelola infrastruktur TI dan memelihara sistem komputer, termasuk server, jaringan, dan sistem keamanan. Mereka ini memastikan sistem berjalan lancar dan aman dari ancaman. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pengguna dalam penggunaan sistem komputer. Yang pertama ada kebutuhan pengguna. Pengguna sendiri harus dapat menentukan kebutuhan yang spesifik dalam menggunakan sistem komputer, sehingga dapat memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang tepat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diinginkan. Kemudian yang kedua ada kemampuan finansial. Pengguna harus dapat menentukan budget yang sesuai untuk membeli perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Jika pengguna memiliki kemampuan finansial yang terbatas, maka pengguna harus memilih perangkat keras dan perangkat lunak yang memiliki harga terjangkau, namun nantinya tetap dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna. Yang ketiga ada kemampuan teknis. Pengguna harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan sistem komputer, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan. Lanjut, mekanisme internal. Secara umum, mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna adalah sebagai berikut. Yang pertama ada instalasi perangkat lunak. Pengguna harus menginstal perangkat lunak dengan benar untuk memastikan perangkat lunak itu dapat berjalan dengan baik di perangkat keras yang digunakan. Pengguna juga harus memastikan bahwa perangkat lunak yang dipilih harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian yang kedua, penggunaan perangkat lunak. Pengguna harus menggunakan perangkat lunak dengan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh perangkat lunak. Pengguna juga harus memastikan bahwa perangkat lunak itu sendiri digunakan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga ada penanganan masalah. Pengguna harus dapat menangani masalah yang muncul pada sistem komputer. Pengguna harus dapat memperbaiki masalah tersebut apabila muncul pada perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan, sehingga dapat memaksimalkan penggunaan sistem komputer. Yang keempat, ada pemeliharaan sistem komputer. Pengguna harus melakukan pemeliharaan sistem komputer secara rutin. Kenapa? Karena untuk memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak itu sendiri dapat digunakan dan berfungsi dengan baik. Pengguna juga harus melakukan pembaharuan perangkat lunak secara rutin untuk memastikan bahwa perangkat lunak selalu up-to-date dan terhindar dari kerentanan keamanan. Yang kelima, ada penggunaan perangkat keras. Pengguna harus memastikan menggunakan perangkat keras sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh produsen perangkat keras. Pengguna juga harus memastikan bahwa perangkat keras yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Lanjut, yang keenam ada keamanan sistem komputer. Pengguna harus memperhatikan keamanan sistem komputer yang digunakan. Pengguna harus memastikan bahwa sistem komputer sendiri terhindar dari serangan virus atau malware, sehingga data dan informasi yang tersimpan dalam sistem komputer dapat terjaga, tersimpan, dan tidak terancam keamanannya. Yang terakhir ada mekanisme backup data. Pengguna harus melakukan backup data secara rutin untuk memastikan data dan informasi yang tersimpan dalam sistem komputer aman dan tidak hilang. Nah, backup data ini juga dapat membantu pengguna memulihkan data yang hilang akibat kerusakan pada perangkat keras atau perangkat lunak yang digunakan. Untuk lebih detailnya, ini ada mekanisme internal. Yang pertama ada proses booting. Langkah yang terjadi saat komputer dinyalakan hingga siap digunakan. Nah, proses booting ini dimulai saat komputer dinyalakan dan BIOS atau UEFI melakukan power on self-test atau POS untuk memeriksa perangkat keras. Kemudian, sistem operasi dimuat ke dalam RAM dan komputer siap digunakan. Kemudian, ada spesifikasi lagi untuk interaksi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Yang pertama ada BIOS atau UEFI, yakni sistem firmware yang memulai proses booting. BIOS atau Basic Input Output System atau UEFI atau Unified Extensible Firmware Interface adalah program pertama yang dijalankan saat komputer dinyalakan. BIOS ini menginisialisasi perangkat keras dan memulai proses booting. Ada mekanisme driver. Mekanisme yang terjadi driver ini mengizinkan komunikasi antara OS dan hardware atau perangkat lunak. Nah, driver ini bertindak sebagai perantara antara sistem operasi dan perangkat keras yang memungkinkan OS untuk mengontrol perangkat keras secara lebih efektif. Kemudian ada spesifikasi untuk interaksi antara perangkat keras dan pengguna itu sendiri. Ada yang namanya input device, seperti yang dijelaskan sebelumnya, perangkat input yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan perintah ke dalam komputer. Contohnya, keyboard digunakan untuk memasukkan teks, mouse digunakan untuk navigasi, dan scanner untuk memindai dokumen. Kemudian ada output device, perangkat output yang menampilkan informasi yang diproses oleh komputer. Monitor, contohnya monitor menampilkan output visual, yaitu data grafis yang dihasilkan oleh kartu grafis atau GPU yang dikirim ke monitor melalui kabel VGA, HDMI, atau DisplayPort. Kemudian ada juga printer menghasilkan salinan fisik atau kertas dan speaker yang mengeluarkan suara. Kemudian ada mekanisme internal, yakni interface device. Contoh dari interface device sendiri ada grafik tablet, yaitu alat input yang memungkinkan pengguna menggambar atau menulis langsung pada permukaan tablet. Mekanisme yang terjadi, yakni tablet mendeteksi tekanan dan gerakan stylus, mengirimkan data ke komputer. Kemudian driver tablet menerjemahkan data menjadi input grafis pada aplikasi yang mendukung. Yang kedua ada game controller, perangkat input khusus untuk permainan video. Mekanisme yang terjadi di dalamnya, yakni controller mengirimkan sinyal input seperti gerakan joystick, tombol tekan, dan pemicu ke komputer. Kemudian sistem operasi dan aplikasi game memproses sinyal ini untuk mengontrol elemen permainan. Yang ketiga ada VR headset, yakni perangkat yang memungkinkan pengguna berinteraksi dalam lingkungan virtual. Mekanisme yang terjadi, headset VR ini menggunakan sensor gerak untuk melacak posisi dan orientasi kepala pengguna ketika dipasang. Data ini diterjemahkan oleh perangkat lunak VR untuk menampilkan gambar yang sesuai pada layar di dalam headset dan memberikan pengalaman imersif.
Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Ada beberapa faktor sendiri yang mempengaruhi interaksi yang terjadi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Yang pertama ada kompatibilitas perangkat keras dan perangkat lunak. Kompatibilitas adalah kemampuan perangkat keras dan perangkat lunak untuk bekerja sama tanpa masalah. Nah, jika perangkat keras tidak didukung oleh perangkat lunak tertentu, misalnya driver yang tidak kompatibel, maka interaksi tidak akan berjalan dengan lancar. Contoh kasus yang sering terjadi, mungkin sistem operasi yang memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi tertentu untuk bekerja lebih optimal. Yang kedua ada desain antarmuka pengguna atau user interface design. Desain antarmuka pengguna yang baik sangat penting dan berpengaruh untuk memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Antarmuka yang intuitif, responsif, dan ramah pengguna akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Contohnya, aplikasi atau software dengan tata letak yang jelas dan navigasi yang mudah dipahami. Kemudian, faktor yang ketiga ada kinerja dan efisiensi sistem. Kinerja perangkat keras dan perangkat lunak untuk kinerja perangkat keras dan perangkat lunak sangat mempengaruhi pengalaman pengguna. Sistem yang cepat dan efisiensi dapat meningkatkan produktivitas pengguna. Sementara sistem yang lambat dapat menyebabkan frustasi dan menghambat pekerjaan dari pengguna itu sendiri. Optimalisasi perangkat lunak dan pemilihan perangkat keras yang tepat itu juga hal yang sangat penting. Yang keempat ada keandalan dan stabilitas. Keandalan perangkat keras dan stabilitas perangkat lunak sangat penting untuk memastikan interaksi yang terjadi berkelanjutan tanpa gangguan. Perangkat keras yang sering rusak atau perangkat lunak yang sering crash dapat mengganggu pekerjaan pengguna dan mengakibatkan hilangnya data penting dari pengguna. Yang selanjutnya ada keamanan. Aspek keamanan sangat mempengaruhi interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan juga pengguna. Kenapa? Perlindungan terhadap virus dan malware, juga akses yang tidak sah, sangat penting untuk menjaga integritas data dan privasi pengguna. Sistem keamanan yang baik harus mencakup perangkat keras seperti firewall dan perangkat lunak seperti antivirus. Selanjutnya ada dukungan dan pemeliharaan. Dukungan teknis dan pemeliharaan berkala diperlukan untuk menjaga sistem tetap berjalan dengan lancar. Pengguna seringkali memerlukan bantuan dalam mengatasi masalah tersebut, misalnya masalah teknis atau pembaruan perangkat lunak. Nah, dukungan yang responsif ini akan meningkatkan kepuasan dan produktivitas dari pengguna. Selanjutnya ada fleksibilitas dan skalabilitas. Sistem yang fleksibel dan mudah di-upgrade memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan perangkat keras dan perangkat lunak sesuai dengan kebutuhan yang berkembang. Skalabilitas sendiri juga penting untuk organisasi yang perlu menambah kapasitas atau fungsi sistem seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada faktor pengalaman pengguna atau UX, User Experience. Pengalaman pengguna mencakup semua aspek interaksi antara pengguna dengan sistem, mulai dari kemudahan pengguna, kemudian estetika antarmuka, hingga responsivitas sistem. Pengalaman yang positif dapat meningkatkan kepuasan dan efektivitas pengguna dalam menggunakan sistem itu sendiri. Yang terakhir ada pelatihan dan pendidikan pengguna. Pengguna yang terlatih dan terdidik dengan baik tentang cara menggunakan perangkat keras dan juga perangkat lunak, ataupun pengetahuan yang didapat, itu akan lebih efektif dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Pelatihan yang memadai dapat mengurangi kesalahan penggunaan dan meningkatkan produktivitas. Lanjut, ada teknologi interaksi manusia dan komputer. Contoh dari permasalahan pada penggunaan komputer. Yang pertama ada masalah pada perangkat keras. Contohnya komputer tidak menyala, komputer lambat,
Nah, ini mungkin disebabkan oleh sumber daya listrik yang tidak terkoneksi dengan baik, kemudian RAM yang tidak mencukupi, dan sebagainya. Penyelesaiannya mungkin bisa dengan periksa sambungan kabel terlebih dahulu, kemudian memastikan sumber daya berfungsi dengan baik, dan meningkatkan RAM atau hapus file yang tidak diperlukan. Mungkin juga bisa mengganti hard drive dengan SSD. Yang kedua adalah masalah pada perangkat lunak. Contohnya, program tidak bisa dibuka atau komputer sering hang. Program tidak berjalan. Nah, ini sering dijumpai juga. Mungkin bisa disebabkan oleh bug di sistem operasi atau aplikasi yang tidak kompatibel. Nah, hal ini mungkin bisa diatasi dengan menginstal ulang program atau periksa dan hapus program yang bermasalah, juga menggunakan antivirus untuk memeriksa malware. Masalah yang ketiga dalam penggunaan komputer ada pada masalah jaringan. Contoh dari masalah jaringan mungkin tidak bisa terhubung ke internet atau koneksi lambat. Nah, ini seringkali terjadi, mungkin karena banyaknya perangkat yang terhubung atau gangguan sinyal. Penyelesaian yang bisa dilakukan yakni restart router atau cek pengaturan jaringan di komputer. Kemudian membatasi perangkat yang terhubung dan menggunakan kabel Ethernet untuk koneksi yang lebih stabil. Masalah yang keempat, ada masalah keamanan, yaitu komputer terkena virus atau serangan phishing. Penyelesaian yang bisa dilakukan mungkin komputer terinfeksi virus dengan memperbarui perangkat lunak keamanan secara teratur. Kemudian yang paling penting ini menghindari mengunduh dari sumber yang tidak terpercaya. Contohnya mungkin tautan yang tidak tahu sumbernya dari siapa, dan sebagainya. Kemudian masalah yang kelima ini juga bisa tentang masalah penggunaan, yakni kesulitan dalam menggunakan aplikasi baru atau masalah ergonomi. Seringkali mungkin pengguna dihadapkan dengan kesulitan menghadapi atau menggunakan aplikasi baru. Nah, ini bisa diselesaikan dengan contohnya membuat panduan agar bisa digunakan atau dipahami oleh pengguna. Kemudian menggunakan peralatan yang ergonomis. Baik, itu tadi materi dari interaksi manusia dan komputer. Untuk selanjutnya, silakan kalian mengerjakan dua kasus di bawah ini untuk mendiagnosa dan menyelesaikan permasalahan yang dialami siswa. Jika tidak ada, maka kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.